Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Perkenalkan, saya Kak Ones. Dan saya Kak Mary. Wah, senang sekali ya. Hari ini kita boleh bertemu lagi dan boleh beribadah secara online bersama-sama. Iya nih Kak Mary, kalau begitu mari kita sama-sama bergembira dan memuji Tuhan dengan pujian Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh berkumpul bersama-sama. Walaupun kami hanya di rumah saja dengan ibadah online. Tuhan berkati agar kami bisa mengikuti ibadah online dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ketika kita ibadah di rumah, ibadah di gereja, kita harus ingat bahwa kita harus bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber sukacita kita. Betul nih Kak Ones, seperti ada pujian yang berjudul Ku Masuki Gerbangnya. Nah, di pujian ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan selalu girangkan kita. Bukan keadaan yang membuat kita bersuka cita, tetapi Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita kita. Kalau begitu, mari kita sama-sama naik ke pujian ini. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah adik-adik, kita kan sudah bersuka cita bersama nih karena Tuhan selalu girangkan kita. Sekarang kita harus tetap semangat dan bersuka cita ya. Karena kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian yang berjudul Yesus Pokok. Adik-adik, tahu nggak bahwa lagu ini berkata kita sebagai anak Tuhan harus tinggal di dalam Tuhan dan berbuah banyak di dalam Dia.
Untuk itu, mari kita pujikan lagu ini sama-sama ya. Cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Mari kita berdoa lagi ya. Yang pertama, kita mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, bagi keluarga kita. Yang ketiga, bagi diri kita sendiri. Mari kita berdoa supaya kita semua terhindar dari virus corona. Mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami bersyukur Kau menyertai setiap diri kami. Pada saat ini kami berdoa bagi bangsa Indonesia dan juga bagi keluarga kita dan bagi diri kita. Kami berdoa supaya setiap diri kami terhindar dari virus corona. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan loh. Karena itu, mari kita bersama-sama nyanyikan pujian Kamu Adalah Muridku. Kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan,
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah, dengan demikian kamu adalah, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Adik-adik, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan nih yang mengatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Biarlah lewat firman Tuhan yang adik-adik dengar membuat adik-adik semakin cinta kepada Tuhan dan semakin berbuah banyak. Nah, adik-adik, selesailah sudah sekolah minggu online kita hari ini. Sampai berjumpa di sekolah minggu online berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Santi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami boleh beribadah dan sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan dan boleh melakukan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Santi mau tanya nih. Ini minuman apa ya? Kalau diminum, rasanya manis dan segar. Tahukah kalian minuman ini asal buahnya apa? Minuman ini buahnya anggur. Apakah kalian suka makan buah anggur? Kalau kakak suka sekali makan buah anggur. Tapi, pernahkah kalian melihat pohon anggur? Seperti apa ya pohon anggur itu? Nah, pohon anggur itu seperti ini. Buahnya banyak banget kan? Dan kita sangat senang melihatnya. Karena ia menghasilkan buah yang banyak dan bagus. Apa ya rahasianya? Yuk kita lihat kisah berikut ini. Ada seorang pemilik kebun anggur. Bapak ini merawat kebun anggurnya dengan sangat baik. Sehingga pohon anggurnya berbuah lebat dan banyak. Permisi Pak, saya Santi. Saya melihat kebun anggur Bapak sangat lebat dan buahnya besar-besar. Kira-kira Bapak sudah berapa lama menjadi pengusaha anggur? Oh, saya sudah 20 tahun. Wah, sudah lama sekali ya Pak. Boleh tidak Bapak menceritakan apa rahasianya dan caranya menanam pohon anggur sehingga berbuah banyak dan bagus-bagus buahnya? Menanam pohon anggur itu
berbeda dengan menanam pohon yang lain. Pohon anggur harus dijaga, dipagari, dan didirikan menara pengawas, supaya pohon anggur ini tidak rusak oleh hewan liar maupun pencuri. Saya setiap hari datang ke kebun anggur saya menyirami dan memberikan pupuk. Yang paling penting adalah pokok anggurnya yang biasa disebut batang utama atau batang pelingan, baru batang dan ranting yang lain. Oh gitu ya Pak. Tapi kenapa Pak batang utama itu yang Bapak tadi sebut batang primer itu yang paling penting Pak? Iya, karena dari batang utama inilah memberikan zat pertumbuhan bagi ranting-ranting yang menempel daripadanya. Batang utama ini sering kita katakan batang abadi, yaitu batangnya tidak mati meskipun batang dan ranting lainnya dipotong sampai pohonnya gundul setelah panen. Jika tidak ada pokoknya, maka matilah pohon anggur ini. Pohon anggur harus dilawat dan dibersihkan. Caranya adalah memotong dan membuang ranting yang kering. Jika ranting ini tidak dibuang, maka ranting yang lain akan ikut kering, tidak bertumbuh, bahkan mati. Oleh sebab itu, pohon anggur harus dirawat dengan baik supaya mempunyai pokok anggur yang kuat. Maka ia akan menghasilkan ranting-ranting yang sehat dan buah yang baik dan enak. Oh, ternyata begitu ya Pak. Baik Pak, kalau begitu saya permisi dulu ya. Terima kasih untuk waktunya Pak. Sama-sama. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga memakai gambaran bahwa dirinya adalah pokok anggur yang benar. Dalam Yohanes 15 ayat 1-8. Kakak akan membacakan ayat-ayatnya, tapi tidak semua ayat ya. Ayat pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Seperti yang Bapak pengusaha anggur tadi katakan, bahwa pokok anggur itu adalah sumber yang memberi hidup melalui zat yang dikandungnya untuk memberi pertumbuhan bagi ranting-ranting bahkan seluruh pohon itu. Demikian juga Yesus yang adalah sumber hidup dan kebenaran kita adik-adik. Kita hidup bergantung pada Tuhan Yesus. Karena di dalam Tuhan tidak ada kejahatan, tidak ada dosa. Yesus adalah satu-satunya pokok anggur yang paling benar. Tidak ada yang lain. Sehingga setiap ranting-ranting yang menempel padanya akan berbuah juga. Semua orang telah berbuat dosa adik-adik. Dan kita bukan lagi orang yang benar di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa menjadi orang yang benar? Yaitu dengan bertobat di hadapan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan mengakui dosa-dosa kita. Karena hanya Yesus saja yang benar. Barulah kita dapat melakukan hal-hal benar. Kita harus jadi ranting-ranting yang hidup adik-adik, yaitu ranting yang menempel terus pada pokok dan dapat berbuah. Karena di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti ranting yang kering, yang sudah tidak berguna dan harus dipotong. Coba adik-adik kalau tanya papa mama yang pernah menanam, pastilah ranting-ranting yang kering harus dibuang. Artinya sudah tidak berguna lagi. Adik-adik tidak mau kan menjadi anak Tuhan yang tidak berguna? Kakak juga. Ranting yang kering itu harus dipotong. Jika tidak, maka akan menghambat pertumbuhan pohonnya. Lalu,
apa yang menghambat kita mengikut Tuhan dengan setia? Yaitu dosa. Dosa harus dipotong dan dibuang dari dalam diri kita, adik-adik. Hati-hati loh, iblis selalu menggoda kita untuk berbuat dosa. Ini tidak boleh dibiarkan, karena dosa bertentangan dengan perintah Tuhan. Kakak kasih contoh, Mama suruh kita belajar dan mengerjakan PR. Kemudian kita lagi main game. Tuhan memberikan perintah untuk kita taat pada perintah orang tua. Tapi iblis menggoda kita. Gak apa-apa, main aja terus. Belajarnya nanti aja. Kapan lagi bisa main game? Akhirnya main keterusan dan tidak mau belajar. Wah, adik-adik rugi loh, karena sudah melewatkan waktu yang berharga untuk kita belajar dan menambah ilmu. Sikap begitu juga membuat Tuhan dan mama kita sedih. Sebagai anak Tuhan, justru kita harus menyenangkan Tuhan melalui ketaatan kita kepada orang tua. Adik-adik, kita harus lawan dosa dengan firman Tuhan. Jika adik-adik sering berbuat dosa, bertobatlah dan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita untuk membuang dosa-dosa kita. Jika kita tinggal di dalam Tuhan dan berbuah banyak, maka kita bisa minta apa saja dan itu akan diberikan kepada kita. Wah, berarti boleh dong minta apa saja sama Tuhan. Eits, tunggu dulu adik-adik. Kita harus ingat, sebelumnya Tuhan Yesus bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kita pasti akan mengasihi Tuhan. Dan apa yang kita mau, yang akan kita lakukan pun adalah hal-hal yang menyenangkan Tuhan, bukan lagi menyenangkan kita sendiri. Contohnya adik-adik minta mama belikan makanan yang lebih dari satu. Karena adik-adik mau membagikannya kepada teman-teman yang membutuhkan. Dibandingkan adik-adik makan sendiri dengan porsi yang lebih. Atau adik-adik disakiti oleh teman, tetapi adik-adik tidak lagi membalasnya dengan membalas yang lebih jahat. Melainkan adik-adik berdoa, adik-adik meminta Tuhan agar Tuhan memberikan adik-adik hati yang mengasihi teman yang jahat kepada adik-adik, hati yang mau mengampuni mereka. Tuhan akan menolong adik-adik. Kalau kita meminta Tuhan dengan demikian, dengan tujuan yang baik, Tuhan akan mengabulkan permintaan kita. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan Yesus sajalah pokok anggur yang benar. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus saja. Dan kitalah ranting-rantingnya yang harus menempel pada pokok itu. Hidup dalam Tuhan berarti kita harus hidup benar dan berbuah bagi Tuhan. Seperti apa? Kita harus memotong dosa-dosa yang masih ada di dalam diri kita. Kalau tidak, kita tidak dapat bertumbuh. Tuhan akan mengampuni setiap orang yang mengakui dosanya. Dengan begitu, kita baru dapat hidup berbuah bagi Tuhan, yaitu hidup yang berperilaku baik, berkata jujur, mau setia beribadah walaupun secara online, mengerjakan tugas-tugas kita, berdoa, membaca firman Tuhan, dan berani mengakui dosa kita kalau kita bersalah. Firman Tuhan sampai di sini adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur firman Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa Engkaulah pokok anggur yang benar
dan kamilah ranting-rantingnya. Kami mau menjadi ranting yang hidup dan bertumbuh, bahkan berbuah. Tuhan tolong kami. Kami masih banyak menyimpan dosa, masih sering mungkin marah, mungkin sering berantem dengan teman kami, dengan saudara kami, masih sering tidak taat kepada orang tua, dan sebagainya. Tuhan, ampunilah kami. Kami mau menjadi anak Tuhan yang terus bertumbuh, taat akan perintah Tuhan, dan juga orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan nih yang mengatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Biarlah lewat firman Tuhan yang adik-adik dengar membuat adik-adik semakin cinta kepada Tuhan dan semakin berbuah banyak. Nah, adik-adik, selesailah sudah sekolah minggu online kita hari ini. Sampai berjumpa di sekolah minggu online berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.